Wayang golek merupakan salah satu ragam dari kesenian wayang yang berbahan kayu, hasil perkembangan wayang kulit yang diciptakan atas keterbatasan waktu agar bisa ditampilkan saat siang pun malam hari. Pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kudus di daerah Kudus, Cirebon, lalu Parahyangan. Ada dua pendapat tentang asal-usul wayang. Pertama, pendapat bahwa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Alasannya adalah karena seni wayang masih sangat erat kaitannya dengan keadaan sosio-kultural dan religi bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Tokoh-tokoh penting seperti Panakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong hanya ada dalam pewayangan Indonesia, tidak ada di negara lain. Selain itu, semua teknis pewayangan sendiri berasal dari bahasa Jawa. Sementara pendapat kedua berkata bahwa wayang berasal dari India, dibawa oleh agama Hindu ke Indonesia. Tetapi kemudian, sejak tahun 1950-an, buku-buku pewayangan seolah sudah sepakat bahwa wayang memang berasal dari Jawa. Wayang sebagai suatu pagelaran sudah dipertontonkan sejak zaman pemerintahan Raja Airlangga. Beberapa prasasti yang dibuat pada masa itu sudah menyebutkan beberapa kata yang maksudnya adalah pertunjukan wayang. Namun, asal mula wayang golek memang tidak dapat dipisahkan dari wayang kulit, karena wayang golek merupakan perkembangan dari kesenian tersebut. Pada tahun 1583 Masehi, Sunan Kudus membuat wayang dari kayu yang kemudian disebut sebagai wayang golek, untuk dipentaskan pada siang hari. Sejalan dengan itu, pada awal abad ke-16, Sunan Kudus membuat bangun wayang Purwo sejumlah 70 buah dengan cerita menak yang diiringi gamelan salendro. Pertunjukannya pada siang hari, tidak memerlukan kelir, bentuknya menyerupai boneka yang terbuat dari kayu, jadi seperti golek. Oleh sebab itu disebut sebagai wayang golek. Pada mulanya yang dilakonkan dalam wayang golek adalah Ceri Terapanji dan wayangnya. Kemudian disebut wayang golek menak. Daerah pertama yang membawakan wayang golek adalah Cirebon, dengan bahasa Jawa. Saat itu, wayang golek yang digunakan memiliki ciri khas bentuk kepala yang papak atau cepak dan datar. Lalu seiring perkembangan, pagelaran wayang ini menjadi media dakwah untuk memperluas penyebaran agama Islam. Kesenian wayang golek mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu, di Jawa Barat sudah banyak bermunculan dalang-dalang dan padepokan wayang golek di berbagai daerah. Setelah kedatangan Jepang, kesenian wayang mulai dibatasi karena pemerintah Jepang membuat larangan untuk tidak berpesta melewati pukul 24.00. Sedangkan pertunjukan wayang golek biasanya memakan waktu cukup panjang. Kemudian masyarakat mengajukan permintaan pada pemerintah Jepang agar kesenian wayang golek ini bisa disiarkan melalui radio dan pemerintah Jepang mengizinkannya. Dalang pertama yang menyatakan diri siap mengisi acara wayang golek di radio adalah R.U. Partashuanda. Namun masa siaran wayang golek masih tetap dibatasi, hanya boleh 3 jam saja sehingga Partashuanda mencoba membuat wayang golek yang tidak dipentaskan lebih dari 3 jam. Maka ia memperdalam ilmu sandiwara. Lalu muncullah wayang golek versi modern. Saat ini di Jawa Barat, wayang golek lebih dikenal daripada wayang kulit atau wayang orang. Dalam perkembangannya, ada 3 jenis wayang golek, yaitu wayang golek papak, yang berkembang di Cirebon, biasanya membawakan kisah atau babat dalam bahasa Cirebon. Dan yang kedua, wayang golek Purwa, menceritakan khusus lakon Mahabharata dan Ramayana dengan pengantar bahasa Sunda. Dan yang terakhir, wayang golek modern. Alur ceritanya seperti wayang Purwa, hanya dilengkapi dengan teknologi modern seperti lampu, gambar latar, efek, dan lain-lain. Ima di mana? Ima nying harap ka mana? Nah imana kontrakan atau lain? Lamun kontrakan sabaran cicilanana, nah caina di luar atau di jero ganeng anjing. Sia teh Riweuh saya batu. muni kepo kana urusan pribadi batur.